Dan sekarang RRQ mendapatkan snowballingnya. Ya, ini dia runner apathy yang sangat responsif sekali Meresahkan. daripada Skylar. Dan dia sudah sadar betul bahwa Clay berada dalam ancaman walaupun di depan sana ada Finn. Dan juga ada, ya balik lagi ada Albert yang tadi ditumbangkan. R7 sendirian pun tidak akan bisa membendung serangan dari Boots. Karena mau bagaimanapun ada efek immune ketika dia menggunakan satu buah knockout strike-nya. Dan di satu sisi lainnya, Kairi ini harus lebih berhati-hati dengan Coach Shadow-nya. Karena barusan Skylar menggunakan flicker seberani itu ketika sudah tidak ada shadow kill. Dan yang ada Kairi tidak akan bisa survive walaupun dia pakai high and dry. Dan ini dia lane jauhnya R7, dia nggak bakal kalah untuk match up lawan Masha. Karena mau bagaimanapun urusan clear wave, Masha juga sebenarnya cukup lama. Dan memang tugas Masha di sini adalah untuk menekan kepada Skylarnya. Namun dengan winning condition 8 point kill dari Skylar ini makin sulit sekali untuk mendekati tubuh dari sosok Beatrix. Dan untuk sekarang flicker pun sudah digunakan, jadi kayaknya bakal reset aja. Walaupun ada advantage gold sebesar 3.000. Dan buat sekarang pun win of nature. Ini Skylar makin susah untuk ditangkap sepertinya. Untungnya pertukaran dari flicker itu ditukarkan oleh flickernya cewek juga. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan. Walaupun dalam pikiran saya, cewek tetap yang dirugikan kali ini Profesor KB. Iya, karena mau bagaimanapun lagi lose condition. Lagi lost condition, betul Dan sekali. benar-benar butuh banget untuk satu buah escape skill. Atau bahkan escape mechanism dengan beberapa battle spell yang tersisa. Apalagi dalam keadaan cewek ini under banget, levelnya ketinggalan 2 sebagai gold laner. Dan di satu sisi lainnya Boots baru menjalankan split pushnya ketika ada kesempatan di 7 menit sebelumnya. Lord Game by UBS Gold telah dipegang oleh tim RRQ Ulsi dengan different gold 3000 gold different. Harusnya tidak ada gangguan di arah Lord kali ini. Berhasil dapat RRQ Ulsi mencoba untuk melakukan invasi. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka langsung bergerak mundur ke arah belakang secara bersamaan mengcover satu sama lain. Melihat pergerakan dari tim Onyx, setidaknya mereka mencoba untuk mendorong di arah top lane oleh Bootsnya tadi. Karena kalau tidak, dengan Lord yang menuju ke arah top lane, ini nggak bisa dibendung dan akan tidak tertahan. Dolongan 3 wave akan jalan secara bersamaan, Al. Yap, Trilane push bakal dilakukan oleh RRQ pasti, tapi kali ini Diva Judgment udah terkonek. Keyboy masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan dan bahkan Kairi hanya muncul dengan Phantom Shuriken mencicil aja agar pergerakan dari RRQ nggak terlalu bisa mengengage seorang Keyboy. Bentar, ini apakah jadi Lord Giveaway? Karena Vin-nya mundur. Vin-nya mundur. Karena udah gak ada Diva Judgment No lagi. initiator, no Diva Judgment, it's okay sebenarnya no Diva Judgment. Tapi apakah tidak sebaiknya mereka merecoup dengan pergerakan adanya seorang Hayabusa Kairi yang belum melakukan shadow kill? Tapi it's okay. Dalam jenis Polsi, Onyx Esports akan sebentar lagi kehilangan satu buah PS turretnya. Push secara play line mencoba untuk melakukan flanking. Mencari perada seorang Skylar, mencoba untuk menutup ke arah belakang. Tapi lihat Skylar mencoba untuk kabur, R7 dilindungi dengan Reward Manipulation. Breakdown, membuat seorang Boots tidak bisa bertahan lagi di depan Rahan, ditumpahkan begitu saja. Win of nature, R7 today, dapatkan cewek, harus ditinggalkan bersama dengan seorang Keyboy. Ditukar dengan Deden from Bogor. Tim Onyx Esports berhasil tentunya menumbangkan satu pick line tim RRQ Hoshi. 1 tukar 2 pertukaran yang menurut aku masih cukup bisa diunggulkan untuk RRQ. Walaupun Onyx masih bisa defense ditukar juga pula dengan adanya satu base turret di arah top lane. Ya untuk sekarang sih mau nggak mau nggak ada Clay, jadi nggak ada reward Yep. manipulation. Tapi ingat, Finn dia ready banget dengan flicker dan Diva Judgment. Jadi bisa saja untuk meng-cover atau bahkan melakukan inisiasi. Ini dia, walaupun terus jawaban dari seorang Skylar, tapi Skylar dengan half flow-nya lebih memilih untuk mundur karena belakang. Dan lihat spread down diberikan, berhasil mendapatkan satu. Kairi mengejar R7, knockout strike, dan milik karena belakang, dan wipe out gas. One last wipe out, berhasil dapatkan Kairi Chartan. Mencoba untuk membalikan kembali keadaannya, looking for triple kill. Tim Onyx berhasil menutup pergerakan dari seorang PP. Dan triple kill, looking for maniac dari seorang Kairi. Albert mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Dan from Bogor, can you save the day kali ini untuk seorang Albert dan berhasil membuat mundur tim Onyx Esports. Jadi tidak Senayan, mana tepuk tangannya? Triple kill by Phoenix secured by Kairi, tapi nggak bisa berbuat lebih lagi mengingat masih banyak wave minion juga yang masih menjadi PR untuk Onyx. Dan bahkan kita lihat di menit yang ke-15 dari Skylarnya udah full item. Udah jadi satu win of nature plus Haskell Haskell. juga udah diselesaikan, jadi mau tidak mau Boots harus lebih berhati-hati ketika melakukan engage kepada satu sosok marksman dari RRQ Hoshi. Di satu sisi lainnya cewek benar-benar full item magic damage, jadi dia nggak bikin Winter Truncheon dan ini bisa menjadi sebuah celah bagi RRQ Hoshi ketika ingin melakukan sebuah Divine Judgment. Di satu sisi lainnya cewek harus muncul terakhir, muncul setelah Divine Judgment mungkin digunakan oleh Finn karena kita tahu sendiri dengan Divine Judgment ini pick off sangat instan. Dan damage dari Skylar itu bisa dimaksimalkan kapanpun ketika Skylar berada dalam posisi yang free. Walaupun sekarang Kairi udah punya endless battle tapi belum menjadi jawaban karena memang target operasinya ini Skylar. Bahkan sudah selesai dengan Demon Hunter Sword, jadi ada 3 item lifesteal yang begitu powerful
dari Skylar. Entah apa yang diganti, apakah Hasclaw-nya atau item lainnya, tapi untuk sekarang Boots kayaknya benar-benar berada dalam posisi dia ingin memainkan makro play-nya. Dia mau mainin lane jauhnya agar tidak kalah untuk segi objektif walaupun nanti Lord akan diamankan oleh RRQ. Dan bahkan ini selalu menjadi jawaban dengan adanya Skylar di belakang. Problemnya adalah satu. Pertanyaannya adalah siapa yang berani men-trigger masuk ke arah backline Skylar. Ini Boots. Boots kayaknya bakal langsung. Memang Boots. Kelihatan, Tapi ini kelihatan. Boots itu cuma menjadi korban. Kalau dia tidak di-trigger win of nature-nya. Dan itu jawabannya aku bilang. Siapa yang berani sekarang? Dia cuma untuk bisa trigger ke arah belakang. Dan langsung ada conceal. Kalau Boots langsung nggak bisa. Harus ada yang nge-trigger win of nature-nya. Dan para pemain dari tim Onyx Esports melakukan tim Fajar Star. Tolong Kairi. udah berubah jadi Lord. Flicker digunakan. Atau mau mendapatkan. S7 mencoba untuk bertahan. Cepat ke Flicker. Membuat S7 bertahan di depan sana bersama dengan seorang saja akan dihilangkan. Spray down from Skylar. Yes, Berhasil menutup seorang Sun. Tapi Keyboy, surprise! Happy birthday, Skylar. Kali ini gak bisa bertahan. Dan bakal coba di-shutdown kan. Ternyata tidak. Ternyata itu adalah baiting yang membuat Keyboy di-take down. What a baiting dari seorang Skylar. Yes, dan mungkin itu adalah space juga yang harus di-create ya. Tapi ternyata Onyx gak menyentuh ke arah Lord yang sudah muncul. Kairi masih muncul juga dengan ada satu zaman force dari CW. Dan bahkan R7 gak bisa lagi untuk bertahan. David tidak satu turret dan Clay pun double kill by Phoenix. Dan tapi ada satu pembalasan dari Skylar. Sehingga trading menjadi 2 untuk 3. Ya, ini di untouchable Skylar sepertinya tidak tersentuh sama sekali, bahkan sekalipun ada Masya di depannya. Dan buat sekarang Kairi benar-benar harus berpikir jernih karena 2 melawan 3. Boots dalam posisi yang benar-benar berbahaya. Win of nature di pop up dan Oh my god! diamankan oleh Albert. Dia amankan seorang Albert dan hampir terbuat ball. Chapter didapatkan. Mereka coba fokus menuju ke arah mid-lane-nya. Turret dari tim Onyx Esports. Ini masih bisa diselamatkan atau tidak karena mereka masih memiliki Suns. Tapi ini bukan hal yang berbahaya untuk tim RRQ. Mereka tinggal sabar, mereka tinggal tunggu tenang. Dan jawaban dari Boots sekarang udah siap untuk menuju ke arah seorang Skylar. Cuma problemnya satu, tadi aku bertanya, siapa yang men-trigger Win of Nature? Selama masih ada Win of Nature, Skylar tidak bisa ditangkap oleh seorang Boots. Itu udah pasti. Iya. Bener-bener gak kesentuh sama Gak sekali. bisa. Apalagi buat sekarang ada Immortality makin sulit untuk mendapatkan satu sosok Skylar di depan. Oke, tapi lihat Keyboy bahkan tidak bisa sama sekali menyentuh pergerakan dari seorang Dede Farbagat. Di arah belakang sana, tim Onyx Esports. Mereka bertahan dengan adanya 4 orang saja. Di fight 4 versus 4. Sun akan coba berhasil menyelamatkan para kawanan dari tim Onyx Esports. Buses berada di front lineup. Di wall manipulation. Kairi mencoba untuk melakukan flanking. Tapi sekali lagi di depan dari pilihan dan lihat tembakan The Super Skylar berhasil menutup 1 poin kill di depan sana. Keyboy fokus ke backline. Busnya hilang. Dan ini bencana. Base-nya. Onyx Esports yang Richard. angkat di game yang pertama. RRQ Hoshi take the game 1. Sempat tertinggal di early game, bukan masalah. Split push dilakukan, bukan masalah. Mirroring yang dilakukan pula membuat dari RRQ Hoshi berhasil unggul di game pertama dari Best of 5 series kita. Ya, mau bagaimanapun kita melihat ada satu sosok Pakito yang menjadi jawaban agar makro play-nya tetap berjalan. Ini dia pola permainan 4-1 dari RRQ Hoshi yang tidak bisa membuat Onyx mendapatkan sebuah objektif sekalipun. Boots beberapa kali mencoba untuk melakukan sebuah split push, tapi selalu ada Pakito di belakangnya yang membayang-bayangi sehingga nanti pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi bisa jadi lebih safe, bisa jadi lebih aman. Dan ketika kita melihat bagaimana potensi untuk mengambil sebuah Lord di dalam sebuah skenario team fight, Win of Nature selalu jadi jawaban bagi satu sosok Beatrix yang kita tahu sendiri. Untuk sekarang, Beatrix-nya benar-benar menjadi hard carry-nya untuk di game yang pertama. Beberapa kali kita melihat Skylar dengan render apatinya dia, dengan Nibirunya dia, bahkan Nibirunya nggak pernah lepas. Nibirunya selalu digunakan. Sehingga senjata utama dari Beatrix, senjata favorit dari Beatrix, Nibiru, ini seolah tidak pernah lepas dari tubuh seorang Skylar. Ini entah kenapa ya, 4 peluru aja itu bisa menumbangkan Keyboy sekalipun. Dan teman-teman bisa lihat di Manhunter Sword, Malefic Roar itu udah jadi 2 item kombinasi yang mematikan sekali ketika berada untuk menyerang ke arah frontliner bisa dibilang. Karena secara tidak langsung, dengan draft yang sebelum mulai aja, Skylar udah tahu dia akan menjadi bulan-bulanan warga. Dia akan menjadi salah satu orang yang ditargetkan. Udah pasti Hayabusa, udah pasti adanya Hilda, udah pasti ke arah adanya Boots. Dan menganggap dengan 2 frontliner yang tebal dari seorang Boots dan juga Keyboy bisa menumbangkan seorang Skylar. Dengan kita reverse psychology di Manhunter, Hasclaw menjadi jawabannya. Ya, sempat pas di engage sama Keyboy sekalipun, dia langsung menjawab dengan di Manhunter Sword. Jadi ini adalah jawaban yang sangat manis sekali. Karena mau bagaimanapun tubuh tebal dari Hilda
pasti akan bisa dilumpuhkan sekalipun nanti mungkin Hildanya bikin Blade Armor. Tapi Blade Armornya terjawab dengan Malefic Roar. Jadi kayaknya menurutku ya, ini skenario yang bisa dibilang terburuk terjadi bagi Onyx Esports. Mau bagaimanapun Hayabusanya tidak berjalan dengan baik dengan Pakito yang menurutku bakal menjadi jawaban dengan pick yang keempat tadi. Padahal sempat dibilang sama Coach Zez bahwa ya waktu di sesi draft pick bahwa pick Masha ini pick yang bagus banget karena bisa menekan ke arah Skylar. Tapi terbukti Skylar dengan Wind of Nature, wow, dia bertahan hidup, untouchable Skylar. Gimana menurut kamu? Ya bahkan bukan cuma sekedar ada Wind of Nature sebagai security dari seorang Skylar pula. Dari tadi Finn-nya juga, ya mereka tahu pasti gameplaynya bakal tabrak belakang. Jadi dari tadi Skylar gak dibiarin sendiri sih. Dan menurutku dengan melakukan first pick terhadap Yves, ini udah membuka skenario bahwa sebenarnya harus ada hero penyelamat. Karena ketika tidak ada hero penyelamat, kita ambil contoh ya Matilda, Digi. Ini menurutku skenario teamfight dari Onyx bakal one-sided banget gitu loh untuk arah Kyoshi. Karena teritorialnya untuk sekarang, walaupun mungkin kotaknya diperkecil, immobilize-nya dilamain. Dan itu yang menurutku harus dipertimbangkan ulang. Kita pernah melihat Matilda dari Kiboy di MPL, bener gak? Betul. Tapi aku sampai sekarang di M4 masih belum menyaksikan hal tersebut. Dan itu yang mungkin akan disimpan oleh Coach Aldo dan juga Coach Mars ketika kita ngomongin soal bagaimana nanti skenario di Best of 5 series kita. Karena Matilda menurutku tadi nggak di-ban. Dan nggak diambil. Nggak diambil juga dan bahkan bisa menjawab loh terhadap Kaja dengan favor ROM item yang kita tahu sendiri heal up-nya bisa menyentuh atau bahkan menambahkan banyak sekali heal ketika ada Oracle di tubuh dari pemegang dari Oracle itu sendiri. Kalau ngomongin soal Matilda dan bahkan Matilda itu bisa menjadi jawaban ketika ada permainan flanking yang dilakukan seorang Boots. Kalau emang itu gagal, dia bisa dijemput. Setidaknya ada kan? Setidaknya ada coverisasi, ada covering up. Tapi kali ini Matilda itu mungkin dikeluarkannya kita nggak tahu kapan. Karena Profesor kami melihat dari match yang kemarin, tim Onyx Esports berhasil mengeluarkan dengan draft pick yang cukup unik dan cukup aneh. Nabrak gaming dengan Hilda bahkan. Lunox yang berada di arah jungler sekalipun mengagetkan kita semua Ul ya. Dan ini dari itemnya Aul dari KB silakan. Ya kalau kita ngomongin item 19 menit game udah berjalan, rata-rata pasti bakal menuju kepada Winter Luncheon dan Immortality. Ditambah ini Skylar sudah selesai dengan 3 item lifesteal-nya dia. Jadi dia sangat menghindari sekali atau sangat memberikan respect sekali terhadap Masha yang begitu bisa langsung menabrak ke arah lini belakang. Ditambah dengan R7 sih, dia bikin Oracle untuk pertahanan diri dia sendiri dan dia bermodalkan Hunter Strike saja. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal durability, dia punya antivirus, dia juga punya brute force. Sehingga membuat R7 tidak akan bisa di solo kill oleh Kairi walaupun Kairinya menggunakan high end rate tadi awal. Ya, dengan adanya pergerakan dari banyaknya hero sustain juga damage yang terbagi, mereka tahu mereka nggak bisa sendiri-sendiri dan akhirnya tidak ada poin pick off yang maksimal yang diciptakan juga. Dan aku melihat gak ada high ground defender yang kuat sih dari sisi Onyx. Jadi di saat tadi Lord yang sudah ter-enhance masuk pun itu clearingnya agak cukup lama dan kita tahu yang clear cepat di situ ada Sans. Ada Sans, walaupun ada Sans ya. Iya, walaupun ada Sans, tapi Sans selalu menjadi targeting dari seorang Finn. Dijebak di real world manipulation, mau gimana keluarnya coba? Iya. Sementara dia nggak membawa Purify, dia membawa Sprint. Dan satu sisi kalau kita ngomongin soal Sprint, dia tetap akan terkena efek immobilize. Jadi tidak ada efek yang seperti Purify. Dan di satu sisi lainnya kalau misalkan kita melihat dari Sandbag, oke, Boots memang menerima damage banyak, tapi itu tugasnya dia. Tugasnya dia adalah memicu Divine Judgment. Tugasnya dia adalah memisahkan bagaimana skenario teamfight dari Onyx. Tapi ketika ceweknya mencoba untuk jump in ke dalam territorial teamfight, ternyata mereka tidak sempat untuk menimbulkan sebuah efek damage yang besar. Menurutku, ini ya kalau misalkan kita ngomongin soal hero yang terbuka tadi, Hayabusa memang bagus. Tapi ketika memang skenario bermain Onyx itu mau membawa Harit, menurutku ya, Link itu bisa jadi opsi juga. Ya. Tapi mau bagaimanapun, kalau Hayabusa jadi dilepas di fase yang kedua, Albert bisa mengamankannya. Benar. Jadi serba salah menurutku. So, Fredrin pick di sini memang adalah sebuah setup untuk menuju kepada 5 lawan 5. Sehingga objektif dari arah Kyoshi bisa jadi lebih aman, jadi lebih safe. Mungkin jawaban untuk seorang Super Skylar di arah belakang ini bukan seorang physical attack. Tapi bisa menjadi ke arah magical damage. Kenapa? Karena melihat untuk satu-satunya bisa menggapai ke arah tadi di based on game yang pertama ya. Kita nggak ngomongin game nanti, tapi based on game yang pertama ini ya adalah magical damage yang bisa tergapai ya. Entah partial segala macam, tapi MVP di game yang pertama Skylar kali ini berhasil mendapatkan 17 kill. 2 digit. 2 digit. Hampir pala 2. Sweet 17 ya. Oh iya bener Sweet juga. 17, bener. Dan kita ngomongin soal banyaknya poin kill yang diamankan oleh Skylar, tentu tidak lepas dari bagaimana peran dari Finn juga yang selalu melindungi Skylar itu sendiri. Karena kalau misalkan tidak ada Divine Judgment, otomatis Skylar hanya menjadi bulan-bulanan warga Onyx. Dan inilah dia MVP by Infinix Not Series, karena mau bagaimanapun 3 item lifesteal ini membuat Skylar makin sulit untuk ditumbangkan. Sekalipun akan ada Boots, dia masih punya Flicker. Sekalipun ada Boots juga, dia punya tactical repositioning dan juga Wind of Nature. Sehingga basic attack yang dimiliki sama Skylar tentu dengan Blade of Despair
dan juga Hunter Strike ini udah cukup banget. Ditambah dengan Malefic Roar untuk memberikan dealing damage dan menukarkan dengan lifesteal agar dia bisa bertahan hidup. Di satu sisi, teman-teman bisa lihat untuk 5 menit sampai dengan 10 menit, Skylar fokus farming 2 lane. Dan ini yang selalu aku lihat dari sosok Skylar sejak hari yang pertama di group stage. Dia farming itu gak pernah 1 lane, dia farming 2 lane karena dipandu oleh Finn. Jadi kalau misalkan Finn-nya ini bisa dibilang mengamankan rumput, aku setuju. Karena skenario permainannya adalah mereka benar-benar tidak membiarkan rumput ini bisa menjadi rumput ancaman bagi Clay dan juga bagi Skylar. Jadi metodenya benar-benar membuka rumput agar Skylar bisa farming 2 lane dengan cepat dan setelah itu itemnya bisa jadi lebih dominan. Tugasnya Clay apa? Tugasnya Clay itu ngamanin objektif, yaitu adalah di area turtle, membantu Albert agar nanti Albert tidak bisa dimasukin oleh teman-teman dari Onyx Esports. Yap, dan ini adalah menit dari 5 sampai ke 10 ya. Iya. Walaupun kalau bisa lihat dari 1 sampai 5-nya ada gangguan dari Keyboy. Pasti, itu early game sudah tidak bisa dihindari lagi dan inilah dia MVP highlight by Infinix. Teman-teman bisa melihat bagaimana skenario teamfight yang selalu terjadi dengan trend kill yang begitu banyak, apalagi dengan bagaimana Boots yang ternyata hanya menjadi salah satu korban dari kekejaman seorang Skylar di lini belakang ketika dia berada dalam free hit. Keyboy beberapa kali mencoba untuk memberikan tekanan kepada Skylar, tapi memang untuk pertukarannya menurutku sangat tidak adil sekali. Dan beberapa kali Suns dibikin atau dibuat tidak bisa join teamfight karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah karena dia dalam keadaan yang sekarat. Cewek sempat memporak-porandakan skenario teamfightnya, tapi ternyata dengan attack speed yang begitu tinggi dari Demon Hunter Sword, Skylar dengan sangat mudahnya bisa menumbangkan bagaimana pergerakan daripada satu sosok hero mage yang kali ini sedang naik daun, Harith. Walaupun kita sempat melihat bagaimana Harith yang hampir saja bisa melakukan sebuah defense, tapi balik lagi Diva Judgment selalu menjadi jawaban dari Finn. Dan ini menurutku perlu diperhatikan lebih karena Kaja beberapa kali sempat di-ban. Baru pengen aku bahas. Ya, Kaja